Baik, perkenalkan nama saya Francis Jonas Tepu. Saya akan menjelaskan tentang dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Dimensi pembelajaran yaitu modul pembelajaran yang merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan persepsi positif terhadap belajar. Hakikat dimensi pembelajaran. Dimensi pembelajaran yang amat penting tetapi belum tersentuh secara serius dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita adalah kecakapan berpikir produktif sebagai premis atau proses belajar. Kita belum banyak membangun sistem pembelajaran yang mendukung apa yang kita ketahui tentang proses belajar itu. Produktif pembelajaran yang menggunakan pendekatan model dimensi pembelajaran adalah pembelajaran yang menggunakan dimensi-dimensi belajar itu sebagai premis pembelajaran. Hendaknya kecakapan berpikir produktif anak-anak tersebut di Indonesia masih menjadi keprihatinan masyarakat, terutama ke kalangan pendidik, dan hampir semua pendidik mengetahui dan menyadari bahasa pembelajaran yang efektif mencerminkan belajar siswa yang efektif pula. Menjelaskan model dimensi pembelajaran. 1. Mengembangkan sikap dan perspektif positif. Mudah untuk dipahami bahasa sikap dan persepsi si belajar sangat mempengaruhi proses belajar. Sikap dapat mempengaruhi belajar secara positif, sehingga belajar menjadi mudah. Sebaliknya, sikap juga dapat membuat belajar menjadi sangat sulit. Ada 2 kategori sikap dan persepsi yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, sikap dan persepsi tentang iklim, suasana belajar. Yang kedua, sikap dan persepsi terhadap tugas-tugas kelas. Yang kedua, belajar untuk memperoleh pengintegrasian pengetahuan. Ahli psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dari informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah ada menjadi pengetahuan baru. Menerima pengetahuan melibatkan proses interaksi antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari. Dan setelah itu mengintegrasi informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah digunakan. Menurut pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Yang ketiga, belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Ahli psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dari informasi yang diperoleh dapat pengetahuan yang sudah ada menjadi pengetahuan baru. Menerima pengetahuan melibatkan proses interaksi antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari. Dan setelah itu, mengintegrasi informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang digunakan. Menurut pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Banyak ahli yakin bahasa memperoleh tipe pengetahuan yang berbeda memerlukan proses yang berbeda pula. Contohnya, belajar membaca peta, melakukan eksperimen, mengedit esai, dan sejenisnya. 4. Belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Pada umumnya, kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan tujuan umum akan dicapai dengan cara-cara umum di mana kita menggunakan pengetahuan di secara bermakna. Dimensi ini menumbuhkan kebiasaan mental untuk dapat berpikir secara produktif yang ditandai dengan self-regulated thinking and learning, yaitu kebiasaan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Yang kedua, critical thinking dan learning yang dicirikan oleh tindakan yang cermat, jelas, terbuka, bisa mengendalikan diri, sensitif terhadap peningkatan pengetahuan. Yang ketiga, creative thinking and learning yang ditandai oleh semangat tinggi, berusaha batas kemampuan, percaya diri, teguh, dan menciptakan hal-hal atau cara-cara baru. Yang kelima, mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Berikut ini contoh apa yang dilakukan guru atau orang tua untuk membantu anak dalam berpikir mengatur diri sendiri. Berpikir mengatur diri sendiri yaitu yang pertama, contohnya membantu siswa menyadari apa yang sedang dipikirkan, mendorong siswa merencanakan, mendorong siswa menggunakan sumber, mendorong siswa sensitif terhadap umpan balik, mendorong siswa mengevaluasi tindakan sendiri.
yang berpikir kritis, contohnya mendorong siswa bertindak akurat, mendorong siswa berpikir terbuka, mendorong siswa sensitif terhadap yang lain, berpikir kreatif, mendorong siswa untuk gigih menyelesaikan tugas, dan mendorong siswa untuk menghasilkan cara-cara baru. Yang terakhir, dimensi perencanaan pembelajaran. Dimensi perencanaan pembelajaran. Perencanaan berbicara tentang dimensi perencanaan pengajaran, yakni berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik. Yang pertama, 1. Signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada tujuan pendidikan yang diajukan, dan signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan. Yang kedua, feasibilitas, maksudnya perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis, baik berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasian. Yang ketiga, relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat. Yang keempat, kepastian. Konsep kepastian minimum diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang kelima, ketelitian. Prinsip utama yang perlukan diperhatikan adalah perencanaan pengajaran disusun oleh bentuk yang sederhana. Yang keenam, adaptabilitas. Disukai bahwa perencanaan pengajaran bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Yang ketujuh, faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan. Yang ke-8, monitoring merupakan proses pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Isi perencanaan ada 4, yaitu tujuan apa yang diinginkan, program dan layanan, tenaga manusia, dan kepuasan kompetensi. Sekian dari saya tentang materi ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.